Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Arita Kosasi dengan NPM 2110631050035 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika kombinatorik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan pertama yaitu di bagian 1 mengenai relasi rekurensi. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian relasi rekurensi ialah suatu konsep matematis yang melibatkan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu urutan atau deret. Dalam relasi rekurensi ini, setiap elemen dalam deret akan dinyatakan sebagai fungsi dari elemen-elemen sebelumnya dalam deret tersebut. Kita misalkan pada barisan A0, A1, A2 sampai dengan AN, kita notasikan dengan AN. Maka unsur barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Nah, bila persamaannya mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif atau definisi suatu fungsi memuat fungsi itu sendiri, maka dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN-1, maka persamaan tersebut disebut dengan relasi rekurensi. Selanjutnya di sini ada relasi rekurensi untuk deret Fibonacci di mana F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Untuk n lebih besar dari 1, mari kita selesaikan deret Fibonacci hingga suku ke-6 dengan menggunakan relasi rekurensi. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan suku awalnya terlebih dahulu, yaitu F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita menggunakan relasi rekurensi untuk mencari suku-suku berikutnya, di mana F2 sama dengan F1 ditambah F0 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1, F3 sama dengan F2 ditambah dengan F1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, F4 sama dengan F3 ditambah dengan F2 sama dengan 2 ditambah 1 berarti 3, F5 sama dengan F4 ditambah F3 berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5, F6 F5 ditambah F4 berarti 5 ditambah dengan 3 yang hasilnya adalah 8. Maka jadi deret Fibonacci hingga suku ke-6 itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Nah, untuk penjelasannya, poin pertama, untuk setiap suku dalam deret Fibonacci, kita dapat menggunakan relasi rekurensi untuk menghitung nilai berikutnya dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Poin yang kedua, selain deret Fibonacci, penyelesaian relasi rekurensi juga dapat dilakukan dengan pendekatan serupa. Namun perlu kita ingat bahwa beberapa relasi rekurensi mungkin lebih rumit dan memerlukan teknik penyelesaian khusus seperti transformasi atau dengan metode rekursi tertutup. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana kita misalkan uang sebanyak 100.000 disimpan di bank. Dengan sistemnya itu dia berbunga dengan besar bunganya 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Untuk cara penyelesaiannya kita misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun. Nilai uang setelah N tahun itu sama dengan nilai uang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga uang. Berarti PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11P, PN-1 sama dengan P0 sama dengan 100.000. Untuk solusi relasi rekurensinya berarti PN sama dengan PN-1 ditambah dengan 0,11 PN-1 sama dengan 1,11 PN-1 sama dengan 1,11 PN-1 sama dengan 1,11 PN-2 sama dengan 1,11 2 PN-2 1,11 PN-3 sama dengan 1,11 3 PN-3 sampai dengan 1,11 N P0. Jadi PN itu sama dengan 1,11 N P0 sama dengan 100.000 1,11 N. Setelah 30 tahun banyaknya uang adalah P30 berarti 100.000 1,1130
sama dengan Rp2.89229.229,66. Sekarang kita masuk ke materi 2 bagian 2, yaitu fungsi pembangkit. Untuk yang pertama dari penjelasan fungsi pembangkit itu ada fungsi pembangkit biasa atau sering kita singkat dengan FPB. Kita misalkan AN ini sama dengan A0, A1, A2 hingga selanjutnya adalah suatu barisan, maka dari fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN ini kita definisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0, AN X pangkat N sama dengan A0. Kita tambah dengan A1X ditambah lagi dengan A2 X kuadrat ditambah hingga selanjutnya. Untuk kita lebih memahami materi dari fungsi pembangkit biasa, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu kita tentukan FPB dari barisan 0,0, 0,0,1, 1,1 dan kita nyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, di mana cara penyelesaiannya yaitu Px sama dengan A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2X pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 0X ditambah 0X pangkat 2 ditambah 1X pangkat 3 ditambah 1X pangkat 4 ditambah 1X pangkat 5 sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 4 ditambah dengan X pangkat 5 sama dengan kita turunin X pangkat 3 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 1 per 1 min X. Nah berarti X itu sama dengan X per 1 min X. Untuk contoh soal yang kedua, kita tentukan barisan dari FPB di mana soalnya itu Px sama dengan 1 ditambah dengan X ditambah dengan X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial. Cara penyelesaiannya berarti Px sama dengan 1 ditambah dengan X ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Maka AN itu sama dengan 1,1,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial sampai dengan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua fungsi pembangkit, yaitu fungsi pembangkit eksponensial atau dapat kita singkat dengan FPE, di mana kita misalkan AN sama dengan A0, A1, A2 itu ialah suatu barisan, maka fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari barisan AN dapat kita definisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0, AN X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan A3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Untuk kita lebih memahami materi dari fungsi pembangkit eksponensial ini, kita bisa masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh soalnya, jika AN sama dengan N, untuk N lebih besar sama dengan 0, maka kita menentukan fungsi pembangkit eksponensial barisannya atau AN. Maka penyelesaiannya itu kita ingat bahwa E pangkat X sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0, X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial. Untuk fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN ini sama dengan N, berarti Px sama dengan sigma ta hingga N sama dengan 0, N X pangkat N per N faktorial sama dengan X sigma ta hingga N sama dengan 1, N X pangkat N min 1 per N min 1 faktorial N sama dengan X sigma ta hingga N sama dengan 1 X pangkat N min 1 per N min 1 faktorial, maka hasilnya ialah XE pangkat X. Sekian dari saya pembahasan mengenai relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.